Aksi nyata modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Identifikasi aset utama UPT DSDN Gersempal 1. Lestari Yuniarsanti, SPD, GR. CGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyata. CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. CGP berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki sekolah baik internal maupun eksternal atau hubungan dengan masyarakat. CGP mengajak siswa kelas 4, 5 dan 6 untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset utama. Dokumen kegiatan 1. Notulen, foto kegiatan, hasil pemetaan aset. Kegiatan 1. Diskusi pemetaan aset SDN Gersempal 1 bersama kepala sekolah. Hari tanggal kegiatan, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Peserta, 1 orang ibu kepala sekolah. Kegiatan yang dilakukan. CGP melakukan diskusi bersama ibu kepala sekolah mengenai pengembangan sekolah berbasis OSET, pemetaan, serta pemanfaatannya. Notulen. Kegiatan 1. Diskusi dengan kepala sekolah. Dokumentasi kegiatan 1. Diskusi pemetaan aset dan pemanfaatannya di SDN Gersempal 1 bersama kepala sekolah. Aset utama SDN Gersempal 1. Hasil diskusi bersama kepala sekolah. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal fisik. 5. Modal lingkungan alam. 6. Modal agama dan budaya. 7. Modal finansial. Modal manusia. Sumber daya manusia atau SDM terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 5 orang guru berstatus PNS, 2 orang guru berstatus GTT, dan 1 orang penjaga sekolah berstatus PTT. Terdapat 5 orang guru memiliki sertifikat pendidik sehingga lebih kompeten dalam proses pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S2, S1 dan SMA. Murid berjumlah 75 orang dengan karakter yang berbeda-beda, tapi ramah, mudah diarahkan dan semangat belajar. Pengawas sekolah rutin melakukan pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Wali murid yang kooperatif dalam mendukung program kegiatan sekolah. Komite sangat kooperatif dalam membantu terlaksananya program sekolah. Modal sosial. Kegiatan KKG sebagai media komunitas guru dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Hubungan kekeluargaan yang sangat baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Hubungan yang baik antara sekolah dengan lembaga informal yang ada di desa, lingkungan sekitar seperti TKA atau Taman Kanak-Kanak Al-Quran, dan Madrasah Diniyah. Komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintahan desa setempat mendukung secara penuh program-program sekolah. Modal politik. Kerjasama dengan puskesmas. Kerjasama dilakukan saat pemberian vaksin, screening atau penyuluhan tentang menjaga kesehatan murid. Kerjasama dengan polisi atau TNI. Kerjasama dilakukan saat memberikan sosialisasi bahaya narkoba, bullying dan lain-lain. Adanya komunikasi antara polisi atau TNI dengan sekolah misalnya melibatkan Koramil dalam melatih siswa kegiatan baris berbaris. Kerjasama dengan dinas pendidikan. Melakukan pelatihan atau workshop guru. Modal fisik. Ruang guru, tempat guru beristirahat setelah mengajar. Tempat guru mengoreksi hasil pekerjaan murid. Lahan parkir, tempat menyimpan kendaraan kepala sekolah, guru dan murid. Buku dan alat peraga, buku dan alat peraga yang menunjang pembelajaran cukup lengkap. Lapangan, tempat upacara bendera, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ruang kelas yang lengkap sesuai dengan rombongan jumlah belajar. Sarpras, memiliki 3 laptop, 1 proyektor, 2 printer serta memiliki ruang musola untuk kegiatan keagamaan, serta listrik,
air sumur pompa yang dapat mendukung proses pembelajaran. Modal lingkungan alam. Lingkungan sangat asri karena berada di pedesaan. Udaranya bersih dan sejuk sehingga memiliki suplai oksigen yang cukup di sekitar lingkungan sekolah. Banyak pohon yang rindang sehingga dapat dilakukan pembelajaran di luar kelas. Modal agama dan budaya. Memiliki kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah, misalnya kegiatan menghafal surat pendek, sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lain dalam memperingati hari besar keagamaan. Memiliki budaya 5S yang sudah melekat pada kepribadian siswa sehingga dapat mencetak siswa yang berkarakter baik. Terdapat TPQ dan madrasah diniyah di sekitar desa setempat. Modal finansial. Dana BOS sumber utama keuangan sekolah untuk mendukung operasional sekolah. Dokumen kegiatan 2, notulen, foto kegiatan, hasil pemetaan aset. Kegiatan 2. Diskusi pemetaan aset SDN Gersempal 1 bersama rekan guru. Hari, tanggal kegiatan, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Peserta, 5 orang rekan guru. Kegiatan yang dilakukan, CGP melakukan diskusi bersama rekan guru untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan 2, diskusi dengan rekan guru, notulen. Foto kegiatan. Pada hari kedua CGP diskusi melakukan bersama rekan guru untuk mengidentifikasi yang dimiliki aset sekolah. Hasil pemetaan aset diskusi bersama reka guru. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal fisik. 5. Modal lingkungan alam. 6. Agama atau budaya. 7. Modal finansial. Modal manusia. Hasil pemetaan aset diskusi bersama guru. Kepala sekolah memiliki 5 kompetensi, berdedikasi tinggi untuk kemajuan sekolah. Guru yang sebagian besar sudah ASN dan kualifikasi pendidikan sudah sesuai diharapkan mampu berinovasi, berkolaborasi, berkomunikasi. Siswa memiliki semangat belajar dan berprestasi sehingga dapat menunjang pembelajaran ke arah yang lebih baik. Pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal. Hasil pemetaan aset bersama guru. Modal sosial. Hubungan kekeluargaan yang sangat baik. Sesama guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi. Guru dapat membimbing secara penuh. Hubungan sekolah dengan wali murid serta tokoh masyarakat juga baik. Penyelenggaran pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas. Modal fisik, tersedia jaringan listrik dan air yang dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik. Memiliki 3 laptop, 1 proyektor, 2 salon untuk kegiatan pembelajaran. Ruang kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Hasil pemetaan aset bersama rekan guru. Modal agama dan budaya. Memiliki kebiasaan yang agamis dan religius. Kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah yakni sholat berjamaah. Budaya 5S atau sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Modal finansial. Sumber dana sekolah berasal dari bantuan operasional sekolah atau BOS reguler. Modal politik. Bekerja sama dengan puskesmas terkait penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan. Bekerja sama dengan pihak TNI atau Polri terkait keamanan. Bekerja sama dengan PLN terkait jaringan listrik. Modal lingkungan alam. Lingkungan yang asri, udara yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk keramaian sehingga nyaman untuk proses belajar mengajar. Kegiatan 3. Diskusi pemetaan aset SDN Gersempal 1 bersama murid. Hari dan tanggal kegiatan, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Peserta 15 siswa. Kegiatan yang dilakukan. CGP melakukan diskusi bersama murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan 3. Diskusi dengan murid notulen. Foto kegiatan. Pada hari ketiga CGP melakukan diskusi bersama murid untuk mengidentifikasi yang dimiliki aset sekolah. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal manusia, modal sosial, modal politik,
modal fisik, modal lingkungan alam, agama atau budaya, modal finansial. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal manusia. Guru yang baik, sopan, cerdas, pintar, bijaksana, mengajar dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Gurunya lengkap. Kepala sekolah dan guru selalu datang tepat waktu, baik, perhatian dan penuh semangat. Siswa-siswanya baik, saling tolong-menolong, semangat ceria, pintar, sopan santun, disiplin, penurut dan berprestasi. Orang tua kami mendukung kami belajar di SDN Gersempal 1. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal sosial. Guru selalu mengajari kami untuk saling membantu. Guru dan siswa kompak dalam berbagai kegiatan. Orang tua kami selalu hadir dalam rapat sekolah. Komite sekolah, tokoh masyarakat juga hadir dalam rapat untuk berdiskusi bersama kepala sekolah dan guru. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal fisik, memiliki kelas yang memadai untuk belajar. Meja kursi tersedia. Ada alat peraga yang membantu kami dalam belajar. Ada LCD sehingga kami bisa belajar dengan menonton video. Memiliki halaman sekolah yang luas. Memiliki musola untuk kegiatan keagamaan. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal politik. Kepala sekolah dan guru mengajak kami untuk berdiskusi membuat tata tertib sekolah. Pemerintah desa selalu mendukung dan membantu sekolah agar semakin maju. Sekolah pernah mendatangkan TNI untuk melatih kami latihan baris berbaris. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal lingkungan alam. Lingkungan di sekitar sekolah bersih. Udaranya bersih, tidak bising sehingga kami dapat belajar dengan nyaman. Air dan tanah juga tidak tercemar. Banyak pohon yang rindang sehingga terasa nyaman dan asri. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal budaya. Keberagaman agama merupakan aset belajar toleransi. Adanya budaya positif dan pembiasaan agama. Hasil pemetaan aset diskusi bersama murid. Modal finansial. Sekolah mendapatkan dana BOS untuk membiayai kebutuhan belajar murid dan guru. Kesimpulan. Dari hasil pemetaan aset yang dimiliki sekolah bersama kepala sekolah, guru, dan murid diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pemetaan aset SDN Gersempal 1. Modal manusia. Sumber daya manusia atau SDM terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 5 orang guru berstatus PNS, 2 orang guru berstatus GIT, dan 1 orang penjaga sekolah berstatus PTT. Kepala sekolah memiliki 5 kompetensi, berdedikasi tinggi untuk kemajuan sekolah. Terdapat 5 orang guru memiliki sertifikat pendidik sehingga lebih kompeten dalam proses pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S2, S1 dan SMA. Murid berjumlah 75 orang dengan karakter yang berbeda-beda, tapi ramah, mudah diarahkan dan semangat belajar. Pengawas sekolah rutin melakukan pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Wali murid yang kooperatif dalam mendukung program kegiatan sekolah. Komite sangat kooperatif dalam membantu terlaksananya program sekolah. Modal sosial. Hubungan kekeluargaan yang sangat baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Guru dapat membimbing secara penuh. Hubungan sekolah dengan wali murid serta tokoh masyarakat juga baik. Komite sekolah, tokoh masyarakat juga hadir dalam rapat untuk berdiskusi bersama kepala sekolah dan guru. Modal fisik, buku dan alat peraga yang menunjang pembelajaran cukup lengkap. Memiliki kelas yang memadai untuk belajar. Meja kursi tersedia. Ada alat peraga yang membantu kami dalam belajar. Ada LCD sehingga kami bisa belajar dengan menonton video. Tersedia jaringan listrik dan air yang dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik. Modal politik, melakukan pelatihan atau workshop guru. Kepala sekolah dan guru mengajak kami untuk berdiskusi membuat tata tertib sekolah. Pemerintah selalu mendukung dan membantu sekolah agar semakin maju. Sekolah pernah mendatangkan TNI untuk melatih kami latihan baris berbaris. Modal lingkungan atau alam.
Lingkungan yang asri, udara yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk keramaian sehingga nyaman untuk proses belajar mengajar. Modal agama dan budaya. Memiliki kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah, misalnya kegiatan menghafal surat pendek, sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lain dalam memperingati hari besar keagamaan. Keberagaman agama merupakan aset belajar toleransi. Adanya budaya positif dan pembiasaan agama. Budaya 5S atau sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Modal finansial. Sekolah mendapatkan dana BOS untuk membiayai kebutuhan belajar murid dan guru. Rencana tindak lanjut. Melalui serangkaian kegiatan pemetaan aset dengan warga sekolah mulai dari kepala sekolah, dewan guru dan tenaga kependidikan dan murid, CGP berharap bahwa hasil pemetaan yang ada dapat menjadi kekuatan sekolah bagi sekolah agar dapat mengembangkan pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Oleh karena itu, sekolah perlu melibatkan seluruh warga sekolah dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembelajaran agar dapat berjalan lebih baik dan berpihak pada murid. Strategi pemanfaatan aset atau modal untuk pengembangan sekolah. Sekolah dapat menyusun program untuk mengembangkan program ekstrakurikuler atau pengembangan diri sesuai aset yang dimiliki. Sekolah dapat memberikan kebebasan murid dalam berkarya dengan memanfaatkan sumber daya sesuai budaya guna melestarikan budaya lokal. Sekolah dapat membuat pentas seni yang dapat menampilkan keragaman budaya dan agama di sekolah. Sekolah dapat bekerja dengan wali murid untuk menyusun program parenting dan menyusun program sekolah. Memanfaatkan lingkungan dan masyarakat sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Thank you. I hope you can get useful knowledge from this presentation. Good luck.